Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana, mugia damang ya. Oh iya, kali ini Raya mau main nih atau silaturahmi ke salah satu penghobi atau teman dekat Raya nih. Dia salah satu animal lovers yang berkecimpungan di bidang musang. Siapa lagi kalau bukan Kang Cecep. Kang Cecep itu pemilik kandang Kurama. Beliau salah satu animal lovers yang fokus di bidang musang. Tapi musang yang dia punya ini musangnya itu unik teman-teman. Jadi ada beberapa musang yang palanya putih, ekornya putih, dan beragam musang lokality lainnya. Tidak hanya itu, Kang Cecep ini dia suka kontes dan mendapatkan beberapa penghargaan dari kontes tersebut. Di setiap event-event yang terselenggara, Kang Cecep ini udah kesor banget nih namanya. Tidak hanya berprofesi sebagai breeder musang, dia juga mempunyai salah satu gacuan-gacuan kontes dari kandang Kurama ini teman-teman. Intinya patut diapresiasi nih tentang keseriusan Kang Cecep di dunia musang sampai mendapatkan beberapa penghargaan dan bisa menciptakan musang-musang yang unik. Di sini Raya bakal ngebahas nih teman-teman, cara merawatnya, terus jenis musangnya sampai harganya. Dengar-dengar sih kata Kang Cecep di sini ada harganya yang sampai 15 juta. Penasaran? Yuk ditonton videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Alhamdulillah, pangestu damang-damang. Semoga. Raya mau lihat-lihat musang boleh Mang? Wah, boleh, siap, silakan. Lihat koleksinya bagus-bagus banget ya. Biasa saja nih. Ini ngomong gak repot Mang ngurus sekian banyak ini Mang? Kalau dibilang repot ya repot ya. Repot ya. Nah, pertama kita harus punya rasa hobi dulu. Nah, Ya. kalau udah hobi, jangan pun sebanyak ini ya. Ya tahu sendiri lah kalau udah hobi mah ya. Mau sebanyak apapun, ya kita udah punya tanggung jawab. Pasti ya dijalani lah. Asik bawanya Mang ya? Bawa asik aja. Iya. Kurang lebih seperti itu. Raya kurang tahu nih jenis-jenis musang. Paling nanti Raya nanya aja dari yang Boleh. ya. Siap. Jenis musang apa ya Mang? Nah, di kandang Kurama ada beberapa koleksi jenis musang ya, diantaranya ada musang pandan, musang bulan, dan ada lokality juga. Lokality itu adalah sebutan buat musang yang hanya ada di daerah tertentu. Asalnya gitu ya, Seperti Mang? Bali, Lombok, ada di kandang Kurama juga. Nah, kalau kita mulai dari sini nih, nah ini as dari Jawa Barat nih, dari Jawa kita, Barat. lokal. Lokal ya, lokal. Lokal itu seperti ini kurang lebih nih, musang pandan normal. Ini musang pandan normal nih, kurang lebih seperti ini. Ini bentuk dan warnanya. Inilah musang pandan normal. Umum ditemuin ya Mang ya? Umum ditemui seperti ini musangnya, kurang lebih seperti ini bentuknya. Kalau yang ini nih sedikit unik nih Mang. Dia kayak musang pandan cuman mukanya putih gitu ya? Nah, ini ya uniknya di situ putihnya. Ini sebenarnya sama aja musang pandan, cuman dia ada kelebihannya dari genetik. Genetik? Ya, dia Jadi kayak genetik. kalau di ular mop gitu ya Mang? Ya, dia mop, cuman mopnya mozaik. Mozaik. Ya, disebut mozaik itu sebutan musang yang mukanya putih. Nah, itu disebutnya mozaik. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya. Dan mozaik ini sangat jarang ditemui karena dia kelainan genetik alamnya sangat minim, mungkin 1000 berbanding 1 ya. Dan kalaupun ada, harganya juga sangat Lumayan. wow. Tapi ngomong-ngomong nih, ini unik banget selain mukanya putih, coba di shoot di sini nih. Kalau Lihat matanya. Coba mau gendong Mang boleh? boleh. Nah, agak gitu jahil lah. Lihat matanya, lihat. Matanya biru. Nah, matanya biru. Jarang sekali musang yang bermata biru. Ya, Biarpun mozaik jarang gitu Mang. jarang. Ini ada yang satu lagi mozaik, cuman matanya normal. Kalau yang ini biru, dia turunan dari gen indukannya juga. Biasanya kalau misalnya ada yang warna biru, Ya. ya dari turunannya juga. Biasa kalau nggak jantannya, betinanya juga biru. Jadi Matanya. nurun ke anakannya gitu ya Mang? Istilahnya itu lip lock. Oh, lip lock ya. Kalau di kucing on A ya. Nah, kucing kayaknya itu. Kayak gitu ya. Saya kurang paham kalau kucing nih. Iya. Kalau musang insya Allah saya Paham ya. paham. Ini mozaiknya nggak cuma satu, lihat mozaik. masih banyak mozaiknya. Nah, ini kalau mozaik, yang itu betinanya. Ini betina. Ini betina, mozaik, mata biru. Kalau yang ini jantannya nih, dia di kakak. Oh, di kakak. Ya. Masih satu turunan Masih gitu. satu turunan, satu induk, satu bapak, satu jantan juga. Cuman ini matanya normal. Kalau yang tadi matanya biru ya. Biru ya.
Nah kalau yang ini matanya normal. Normal, lihat. Hah? Bagus banget ya. Cuman nggak full putih tapi masih masuk mozaik, Mang. Masih masuk mozaik. Jadi pada corak mozaik itu di muka itu beda-beda. Ada yang full, ada yang setengah, bahkan ada yang cemongnya sedikit hanya di bagian hidung aja ada. Itu yang di bawah nanti tuh kita ini. Ada yang Ada. Nah, kalau ini ada lagi nih, putih cuman nggak putih kayak yang lebih ke abu yang. Ini mozaik Nah, apa bukan, Mang? Bukan. Bukan. Ini masih baby, ini Masih baby. turunan. Ini silangan sih sebenarnya. Jangan. Silangan Jawa sama Bali, ini anaknya seperti ini. Jadi dua lokaliti berbeda dikawinin gitu. Nah, ini mantap hasilnya. Ya, Kang Cecep udah nyiptain dua lokaliti berbeda. Hasilnya bagus banget ya. Ini kemarin ada 3, sisa 1 kebetulan udah dilepas adop ke teman-teman saya yang ada di luar Jawa. Wih, mantap ya. Ini tinggal sisa 1 betina. Berarti kalau silangan gini sulit banget ya, nyiptain kayak gini. Sebenarnya kalau misalnya ada bahan indukannya mah gampang. Ini Iya. ini jantannya nih. Oh, jantannya ini? Ini induknya. Ini Bali. Ya, ini Bali. Ini Bali. Murni ini Bali. Kalau ini Baja, ini Bali Jawa. Bali Jawa udah Nah, campuran juga gitu. Ya, campurannya. Jadi anaknya kurang lebih seperti ini, agak cerah. Mantap ya. Ini lahir tanggal 17 Juni kemarin. Umurnya kurang lebih udah mau 2 bulan. Tapi badannya semok dong ya, gede gitu. Gede karena dia full dari indukan. Baru sapi kemarin ini. Nah itu sama ya, warnanya juga sedikit kayak gini ya. Ini agak cerah ya. Kalau ini Bali murni tapis. Jadi di Bali juga ada beberapa warna Om. Jadi kalau di Bali Musang Pandan Bali khas lokal ini ada beberapa warna. Ada brown seperti yang ini brown nih. Brown, agak gelap gitu ya, Bang, ya? Gelap, brown. Ini Bali brown. John namanya. John. Ini Bali brown. Kalau yang ini Bali tapis. Nah, Bali tapis. Tapis itu silangan dari tingkat kecerahan warna. Tuh, dia lebih cerah warnanya. Lebih smooth, lebih Iya. break ya Pak ya. Lebih Cerah. cerah. Ini tapis, kalau yang brown lebih gelap. Tapi masih satu sama lokaliti Bali juga. Bali, sama Bali juga ada berapa lagi? Ada yang coklatnya, sedikit coklat, cuman saya nggak ada. Terus ada yang lebih cerah dibanding tapis. Itu ketam kalau nggak salah namanya. Ketam. Jadi banyak ilmu ya kita di sini. Gak cuma hanya mozaik kecil ya, di sini juga ada nih mozaik kayaknya indukan yang ini ya. Nah, ini bukan mozaik nih, indukan. Mozaik. Jantan betina yang ini Pak? Ini betina. Nah, ini mozaik juga, cuma ini cemongnya sedikit nih bagian mukanya. Tapi kalau faktor dari cemong sedikit itu nurun nggak Bang ke anak Nurun, gitu? nurun. Oh. Nurun biasanya kalau misalnya ada silsilah genetik dari indukan biasanya nurun. Kalau dari Walaupun musang sendiri, disilang sama normal. oh gitu. Ya. Kalau dari musang sendiri genetik paling kuat itu jantan atau betina? Bang? Jantan. 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 Jadi jantannya itu harus Ya. mozaiknya full mukanya ya. Bisa. Bisa. Gitu. Nanti juga ke anaknya nurunnya berbeda-beda motif mozaik biasanya. Seperti yang contoh dua itu kan beda-beda. Itu adik kakak, Iya. satu induk satu jantan. Cuman beda motif mozaiknya, nggak sama gitu. Iya. Mantap ya. Nah ini juga putih nih, cuman nggak terlalu putih. Ini musang apa nih Bang? Nah ini. Nah ini nih, kalau ini musang khas dari Pulau Sumatera Om. Sumatera. Sumatera musang bulan. Kita nggak ada kalau musang bulan. Oh di Jawa ini nggak ada? Jawa nggak ada. Oh, iya. Adanya Sumatera, Aceh, Lampung kayak gitu. Tapi ini berarti pun normal. Normal itu kan ada ciri khas tersendiri yaitu ekor ujungnya putih. Kalau dipandang kan ekor ujung putih itu ekut ya sebutnya. Ya sama musbul juga ekor. Ekut. Ya ekor itu singkatan dari ekor putih. Putih ya. Cuman kalau dipandang itu biasanya jarang, langka. Kalau yang ekor putih itu jarang. Cuman kalau di musbul udah umum. Teknik musang bulan itu adalah membuat ekor putih yang lebih putih ini. Kayak gini nih. Ini jinak dong, Jinak. mainnya. Oh, Gua masih di kandang. kagetan ya. Lihat, gede banget musangnya. Ini baru 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6 bulan. Tapi badannya gede banget ya. Nah itu musang bulan itu jadi musang kedua terbesar di Indonesia setelah musang binturong. Wih, mantap. Kalau Musang binturong bulan. yang dilindungi itu ya, Pak? Nah, Yang betul. gede ya. Kebetulan saya nggak ada, nggak Iya. punya. Dan kalau binturong kan tahu sendiri ya udah appendix,
dilarang untuk memelihara karena udah termasuk hewan dilindungi. Tapi Nah, kalau musang gula ini belum ya. Tapi Mang Cecep ini gak main dilindungi, tapi koleksinya lihat yang warna pendek juga, dia udah bisa nyilangin jadi bagus kayak gini nih, kayak mozaik, terus ada yang silangan Bali itu, pokoknya ajib-ajib banget. Oh, ada yang lagi hamil. Oh, Ada yang lagi hamil. Ada, cuman kalau yang lagi hamil kan kita dipisahin ya, Iya. supaya indukan tidak stres, Iya. tidak benar-benar jauh dari musang lain. Di sebelah sini Om, yang lagi hamil yuk kita Boleh. lihat kita. Oh, ini nih, kebetulan kalau yang indukan musang yang lagi hamil saya pojokkan, jauhkan dari musang-musang yang lain. Saya taruh di pojokan. Ini kebetulan lagi hamil nih. Biar gak stres atau Dia gimana? nggak stres Om, karena musang itu kanibal. Oh kanibal, jadi Kanibal pemakan itu. sama gitu. Ya, dia Oh, kalau iya. indukan stres, anakan bisa dimakan kembali. Jadi dia bisa makan anak-anaknya kalau stres guys. Ya, kalau indukannya stres. Ngeri juga ya. Ini prediksi akhir bulan ini Agustus kelahiran. Perutnya udah mulai membesar. Kalau boleh tahu yang ini sendiri kawinnya sama apa nih Om? Itu jantannya ada yang tadi Bali itu si John itu. Wih mantap. Jadi bersilangan lagi ya? Ya, bersilangan lagi. Ntar nanti kebetulan akhirnya kayak yang baja yang tadi baja itu silangan dari baja Bali Jawa. Jawa ya? Kelihatan Bali Jawa. Nah, kurang lebih yang hamil seperti ini. Kalau ini Om tipsnya nih kan di sini misalnya gede-gede ya. Maksudnya Gede-gede. badannya itu semok gitu. Ya. Tipsnya sendiri pakannya itu pakai apa sih Om? Kita boleh minta bocorannya gitu. Boleh. Jadi kalau musang itu nggak ribet sih sebenarnya Om. Ya. Kita bisa paling umumnya buah-buahan ya. Paling Buah. umum buah-buahan seperti pisang, pepaya, buah apa aja yang manis, segar, matang dia mau musang. Nah kalau di sini ya di kandang pertama pisang, umumnya kasih pisang. Dan seminggu sekali saya dikasih kepala ayam. Kepala ayam langsung Enggak. mentah ya? Cuman direbus dulu. Oh direbus dulu Kalau kepala ayamnya. mentah itu disarankan direbus matang. Kalau mentah ditakutkan masih ada bakterinya, nanti bisa mengganggu pencernaan si musang. Biar steril gitu Nah, ya. biar steril, kurang lebih seperti itu. Oh, satu lagi Om, cat food juga bisa. Cat food, makanan kucing ya? Makanan kucing, betul. Oh. Saya itu buat cemilan aja. Cemilan. Buat cemilan, kalau misalnya pagi atau siang saya suka dikasih cat Cat food. food. Jadi Kalau- gizinya juga makin lengkap ya Om? Nah, makin lengkap betul. Iya. Oke. Simbol sih Om, kalau misalnya musang yang sehat, pertama kandang bersih, Kandang ya, bersih. kedua makanan cukup bervitamin, sama harus bergizi juga. Jangan lupa vitaminnya juga, musang juga harus dikasih vitamin. Kasih vitamin seperti minyak ikan, vitamin-vitamin yang suka dipakai anak-anak bisa dipakaikan ke musang. Itu dicampur air apa makanannya langsung? Langsung bisa kalau musangnya tidak berontak. Iya. Nah, kalau misalnya berontak langsung nggak bisa dicampur dengan makanan atau minumannya. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk perawatan mungkin Nah. sama ya Om ya, sama Kucing. hewan umumnya ya kucing itu. Kalau perawatan menurut saya pribadi ya, sudah lama di musang lebih gampang musang dibanding kucing kok. Iya. Musang tidak perlu grooming kesalahan kucing. Gak usah grooming mandi Nggak gitu usah. ya. Kita bisa mandikan sendiri kalau musang. Cuman cari khas identik musang kan binatang buas ya, Iya. masih orang masih banyak, masih istilahnya takut lah untuk melihara musang ini karena takut gigit, takut nyakar. Sebenarnya benar sih, tapi kalau misalnya kita rawatnya disarankan kan dari baby, dari kecil kalau misalnya ingin jinak, karena hewan buas apapun kalau kita ngerawatnya dari baby dari kecil pasti jinak. Pasti jinak ya, pasti bersahabat gitu. Pasti bersahabat. Pupnya nggak bau, pertama, bulunya nggak rontok. Kalau musang, Iya. makannya nggak ribet Om. Makanya kalau misalnya kita makannya nggak ribet tuh, pisang bisa, buah-buahan, cat food, bangsa daging-dagingan bisa. Kalau lele kayak gitu bisa. Lele bisa. Bahkan nasi dikecapin juga bisa. Nasi Telur- dikecapin bisa. telur rebus bisa. Telur rebus makanya kalau musang itu makan apa aja. Makan apa aja bebas ya. Nah kalau untuk grooming sendiri atau mandiin sendiri, Nah. musang itu jadwalnya gimana? Kalau kucing kan Kalau- per 3 hari sekali gitu. Ya, kalau di musang itu minimal seminggu sekali. Seminggu sekali kenapa itu? Kalau si musang itu biasanya kalau di kandang kan walaupun kandang udah bersih, dia pasti ada rasa kayak lengket atau agak kotor-kotor lah. Nah, ini Om nih, belum mandi nih berapa Kayak hari. berminyak itu badannya. Nah, kita wajibkan mandikan minimal seminggu 1 kali. Kalau yang rajin seminggu 2 kali boleh. Kurang lebih seperti itu kalau mandikan. Nah,
kuku juga wajib diguntingin. Karena kalau musang itu bukan nyakar sengaja kayak kucing ya. Kalau musang itu biasanya dia ngegenggam itu pakai kukunya supaya dia tidak jatuh. Manjat gitu ya? Nah, manjat. Makanya pernah lihat musang di kabel-kabel nggak jatuh ya? Kecil pada kabelnya. Ya. Itu keahlian musang, dia memanjat di kabel nggak jatuh, nggak. Dia beratas bantuan dari kukunya. Makanya kalau kuku wajib diguntingin. Nah kalau kayak gini nggak terlalu ini. Kecil ya. Nah, untuk perawatan sama jenis-jenis musangnya Kang Cecep udah ngasih tahu nih. Saya penasaran nih Om, mau nanya harganya. Kalau harga sendiri kayaknya ini fantastik nih, soalnya saya belum pernah lihat nih musang kayak gini Om. Harga yang mana dulu nih? Yang ini yang ajaib. Soalnya matanya juga biru. Kalau membahas tentang harga ya, Iya. tentang musang ya. Pertama dia jenisnya apa dulu nih? Iya. Kita lihat dari jenisnya. Kedua besar kecil. Ketiganya karakter. Ini 3 karakteristik untuk menentukan harga jual musang. Kualitas ya, Kualitas kualitas musang, ya. ya. Makanya jenisnya apa dulu, karakternya bagaimana, sama besar kecilnya atau usianya. Nah contoh seperti ini ya, ini jenis musang pandan mozaik. Mozaik mata biru baby umuran 6 bulan kurang lebih nih. Saya lepas adop di harga 15 juta. 15 juta. Oh my god! Wow! Mantap. Itu Karena gimana kualitas ya? kualitas berarti ya, betul. Berarti di sini harganya lumayan ya. Kalau untuk Nah, itu udah sama SKL. SKL itu apa? Surat keterangan lahir. Oh, Karena surat kita bukan keterangan. hasil tangkapan alam ya. Oh, iya. Kita hasil bred dari rumahan, hasil breeding Sendiri ya, sendiri breeding. ya. Berarti kayak doggy, kayak kucing lagi ya, ada SKL gitu. Ya, bahkan kita ditanamin chip, microchip. Iya, Ya, microchip ada pakai microchip juga. Kalau misalnya musang hasil bred itu wajib microchip untuk mendata musang silsilahnya. Oh, tanggal lahirnya ya? Tanggal lahir, indukannya, jantannya, dari semua jenisnya apa tahu di sana. Oke, Kang Cecep, makasih banget ya udah sama-sama. diinfoin musang ini. Sama-sama. Saya mau langsung pamit ya. Oke, makasih ya. sama-sama. Jangan lupa juga diikutin terus channel kita sama Kandang Kurama ya, Mbak. Mampir di channel saya Musang Kurama. Kandang Kurama. Nah, jadi jelasin ya, Kandang Iya. Kurama itu hanya istilah buat rumah musang Purwakarta. Oh, Istilah kandang Kurama, rumah breeding. Jadi kita khususnya visi misinya breed musang di rumah sama ya sibuk sama konten. mantap ya. Kurang Sambil lebih. berkarya gitu ya, mantap. Amin. Udah jadi breeder, berkarya, terus penghobi musang juga, mantap. Makasih banyak. Siap, ya. sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih. Alhamdulillah. Mantap. Wah, setelah sharing sama Kang Cecep, kita jadi nambah ilmu nih teman-teman. Kita jadi tahu tentang cara merawat musang, pakan musang, sampai beberapa kelainan genetik musang atau morph musang, teman-teman. Terima kasih banget buat Kandang Kurama yang udah ngasih waktu kita untuk nge-review musangnya ya. Semoga yang menonton ini khususnya musang lovers bisa nih terinspirasi dari Kang Cecep yang memelihara musang tanpa mengambil musang di alam. Tapi ngomong-ngomong belum lengkap nih kalau belum ngomongin tentang reptil. Mumpung di Purwakarta, sekalian Rahya mau mampir nih ke salah satu teman Rahya yang ada di Sadang. Penjaganya. Lewat ya, main ya.